Perkenalkan, nama kakak Listia Amatullah, boleh dipanggil Kak Listia, mahasiswa program studi ilmu gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama izinkan kakak untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Firman, serta Ibu Wali Kelas, Ibu Indira, karena telah memberikan kesempatan untuk saya hadir pada siang hari ini. Dan tak lupa, terima kasih juga untuk adik-adik, karena telah bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Semangat semuanya kan? Alhamdulillah. Kayaknya udah makan siang semuanya nih ya. Nah, kakak mau ajak adik-adik di sini untuk membahas mengenai ini nih clue-nya. Ada yang bisa nebak nggak gambar apa ini? Oke, benar banget, darah. Nah, kakak mau ajak adik-adik membahas mengenai anemia pada remaja putri. Ada yang tahu nggak sih remaja itu siapa? Siapa? Kita. Oke, boleh. Jadi, remaja itu rentang usianya antara 10 sampai dengan 18 tahun. Nah, adik-adik di sini usianya berapa? Oh, ada yang 16. Ada juga yang 17 ya. Oke, berarti sesuai ya kalau siang hari ini kita membahas mengenai anemia pada remaja putri. Nah, apa sih anemia itu? Anemia merupakan kondisi tubuh kekurangan sel darah merah atau rendahnya kadar hemoglobin darah. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, berapa sih kadar normalnya? Untuk perempuan, normalnya itu sekitar 12 sampai dengan 16 gram per desiliter. Kalau kurang dari 12, itu namanya anemia. Nah, anemia seringkali disebut juga dengan darah rendah sama orang-orang nih ya. Tapi ini kurang tepat. Anemia merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Sedangkan darah rendah itu kondisi tubuh tekanan darah dalam tubuh itu rendah. Jadi anemia itu kekurangan darah, kemudian darah rendah itu tekanan darahnya yang rendah, berbeda ya. Nah, selanjutnya mengenai prevalensi remaja yang mengalami anemia di Indonesia. Prevalensi itu merupakan gambaran seberapa besar sih jumlah remaja yang mengalami anemia. Nah, kira-kira di Indonesia itu pada tahun 2013 ada sebanyak 22,7% yang mengalami anemia. Sedangkan pada tahun 2018, remaja putri yang mengalami anemia adalah sebanyak 23%. Nah, kalau secara grafik mungkin tidak jauh berbeda ya, hanya berselisih sekitar 0,3%. Namun angka ini masih mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dengan jarak yang cukup jauh ya, 5 tahun dari 2013 ke 2018, masih saja ada penambahan angka remaja yang mengalami anemia. Masih banyak remaja yang masih banyak remaja yang belum mengetahui mengenai anemia itu apa. Nah, kira-kira itu ada sekitar 1 dari 4 remaja putri itu beresiko mengalami anemia. Bayangkan ketika dalam satu kelas ada 20 orang remaja putri. Kira-kira ada berapa yang beresiko? Nah, kira-kira ada 5 ya kalau dihitung-hitung. Nah, itu baru satu kelas. Bayangkan ketika satu sekolah, kan akan lebih banyak kan? Nah, ini data se-Indonesia. Bayangkan berapa banyak remaja putri yang mengalami anemia. Apa sih yang menyebabkan remaja putri ini beresiko anemia? Nah, ini penyebabnya pertama ada peningkatan kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan. Jadi di usia remaja itu pertumbuhan lebih cepat, sangat cepat ya. Jadi kebutuhan akan zat besi, akan nutrisi itu lebih banyak. Kemudian pada remaja itu bisa disebabkan kehilangan darah, contohnya menstruasi. Jadi di remaja ini kan mulai yang namanya mengalami menstruasi ya. Kemudian ada kebiasaan makan yang kurang baik. Biasanya remaja-remaja milih-milih makan, gak mau makan sayur. Setuju gak? Setuju ya. Oke. Nah, ada juga yang banyak melakukan diet. Setiap melihat timbangan, oh aku harus diet, selalu kayak gitu. Ayo ngaku, ada nggak yang kayak gitu di sini? Oke, nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Nah, selanjutnya gejala-gejala anemia. Pertama, ada sering pusing. Terus ada mata berkunang-kunang,
wajah pucat, sulit berkonsentrasi, serta 5L, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Dampak dari anemia. Pertama, menjadi kurang produktif. Kenapa? Karena dilihat dari gejalanya tadi deh, lemah, letih, jadi kurang konsentrasi, jadi efeknya males ngapa-ngapain, jadi kurang produktif. Kemudian prestasi menurun, sama dilihat dari gejalanya tadi, kayak jadi males ngapa-ngapain, konsentrasinya kurang, kan jadi untuk belajar juga akan terganggu ya, ada kendalanya ketika belajar sehingga berdampak pada prestasi yang menurun. Kemudian kekebalan tubuh juga bisa menurun. Nah, efek jangka panjangnya untuk remaja putri ini kan calon ibu ya, yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya nanti ya. Ketika hamil mengalami anemia, beresiko anaknya itu nanti lahir dalam kondisi BBLR, yaitu bayi dengan berat badan lahirnya rendah. Nah, kalau bayinya lahir dalam kondisi seperti ini, juga akan mengganggu proses pertumbuhannya nanti. Nah, jadi cukup cukup menyeramkan ya, berbahaya ya. Nah, pencegahannya ada nih. Pertama, kita bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang tinggi akan protein serta kaya akan zat besi, seperti hati ayam, sapi, ikan, tempe, tahu, sayur-sayuran. Nah, kemudian kita juga bisa minum yang namanya tablet tambah darah 1 minggu sekali. Tipsnya, minum TTD dengan air putih. Kemudian, jangan minum TTD bersamaan dengan minum teh, susu, ataupun kopi. Kenapa? Karena dapat mengganggu penyerapan dari tablet tambah darah ini, dari zat besi yang ada di tablet ini. Kemudian, bisa diminum setelah makan malam menjelang tidur. Nah, mungkin nanti yang teman-teman baru mau mengonsumsi TTD ini akan merasakan nih ada yang namanya efek sampingnya nih. Efek sampingnya ini contohnya ada mual-mual, kemudian ada feses berwarna hitam. Tapi jangan khawatir, karena lama-kelamaan efek ini akan berkurang karena tubuh akan beradaptasi ya. Selanjutnya, konsumsi makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Contohnya apa sih nih? Buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, pepaya, mangga, strawberry. Kira sekian dari tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Silakan. Oke. Pertanyaannya bagus banget ya adik-adik. Bagaimana sih Kak tipsnya? Minta tipsnya untuk mengonsumsi TTD 1 minggu sekali. Tipsnya biar kita rutin ya setiap minggunya minum ini. Bagus banget nih pertanyaannya. Nah, tipsnya, jadi kita pilih hari. Jadi kita tentukan hari di mana kita harus minum TTD saat itu. Mungkin bisa teman-teman di satu kelas itu janjian, misalkan di jadwal olahraga. Karena biasanya ada mata pelajaran olahraga ya. Bisa misalkan hari itu hari apa? Oh, hari Rabu. Misalkan hari Rabu ada jadwal olahraga. Wah, berarti malamnya itu nanti dijadwalkan untuk minum tablet tambah darah. Nanti teman-teman bisa saling mengingatkan. Jadi kita tentukan hari di mana kita jadikan itu hari minum tablet tambah darah supaya kita tidak mudah lupa. Nah, selain itu kita juga bisa dengan menyetel alarm di handphone masing-masing nih. Alarm untuk minum tablet tambah darah supaya ingat tentunya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian kakak. Nah, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik di sini untuk jargon nih. Kalau kakak bilang remaja sehat, nanti adik-adik jawab cerdas, minum TTD seminggu sekali. Oke? Ulang ya. Remaja cerdas. Maaf, salah. Remaja sehat, cerdas, minum TTD seminggu sekali. Oke, terima kasih.